Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Jadi alhamdulillah di hari ini aku akan share untuk budget Januari tahun 2025. Rasanya nggak berasa banget teman-teman, berarti aku sudah melakukan metode budgeting dua metode ini selama 12 kali ya untuk 12 bulan dan 48 kali untuk metode budgeting mingguan. Masya Allah tabarakallah, rasanya tidak berasa dari bulan Januari tahun 2023 ini sudah mau Januari 2024 ya teman-teman. Boleh untuk sharing juga di kolom komentar apa sih harapan teman-teman dan juga tujuan mengenai keuangan di 2025. Jadi yuk untuk teman-teman yang baru memulai budgeting atau yang sudah menerapkan budgeting, yuk di tahun ini kita sama-sama untuk memulai dengan lebih semangat, mulai untuk melangkah, mulai untuk ikhtiarkan, mulai untuk perjuangkan segala sesuatu yang ingin kita wujudkan. Yuk kita usahakan untuk menjadi istri yang tenang ya teman-teman dan bahagia pastinya ya. Yang kurang dicukupi, yang lebih disyukuri. Karena kalau kita tidak merasa cukup, mungkin nikmat seisi dunia pun tidak akan membuat kita merasa kenyang ya teman-teman. Nah oke, untuk budgeting di Januari tahun 2025 ini alhamdulillah syukurillah untuk budgetnya seperti biasa ya teman-teman, aku anggarkan beberapa kategori. Nah ini di kewajiban adalah kebutuhan yang harus dibayarkan, jadi sifatnya itu wajib dan harus buru-buru dianggarkan pas awal bulan ya. Nah untuk yang pertama di sini ada kontrakan sebesar Rp900.000 karena kebetulan kami masih ngontrak ya teman-teman. Ya semoga kedepannya Allah mudahkan kami dan mampukan kami serta meridhoi kami ya untuk bisa mempunyai rumah. Amin amin ya robbal alamin. Nah di sini selanjutnya untuk kewajiban yang kedua ada nabung ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin sudah aku alokasikan untuk nominalnya di budget Januari ini sebesar Rp700.000 ya. Untuk video nabung challenge-nya sudah aku upload ya teman-teman kemarin. Nah ini selanjutnya untuk kewajiban yang ketiga ada tabungan anak, aku anggarkan sebesar Rp50.000. Kemudian ada tabungan dana aman sebesar Rp50.000. Nah untuk tabungan dana anak dan juga dana aman ini setiap bulan nominalnya tidak menentu, tergantung menyesuaikan saja pemasukan di bulan tersebut ya dan kebutuhan banyak atau tidaknya di bulan tersebut. Nah jadi untuk total kewajiban kami di bulan Januari ini sebesar Rp1.700.000. Nah ini lanjut teman-teman untuk kategori kebutuhan meliputi kebutuhan sehari-hari atau keperluan ya. Yang pertama di sini ada listrik, aku anggarkan sebesar Rp200.000. Nah ini untuk pembayarannya itu biasanya m-banking ya teman-teman. Nah selanjutnya di kebutuhan yang kedua di sini ada kota, aku anggarkan Rp150.000 ya teman-teman. Selanjutnya di kebutuhan yang ketiga ini sembako atau belanja bulanan ya teman-teman. Nah untuk belanja bulanan ini aku bagi menjadi 4 minggu, jadi ini belanja mingguan ya. Untuk total per bulannya ini sebesar Rp400.000 dibagi menjadi 4, berarti untuk 1 minggu biasanya aku belanjakan Rp100.000. Untuk pembelanjaannya apa saja? Nah di sini aku akan share sedikit ya teman-teman untuk biasa yang aku beli per minggu tersebut. Sebenarnya ini tergantung habis atau tidaknya kebutuhan atau barang yang perlu dibeli aja gitu ya teman-teman. Jadi setiap minggu ini tidak menentu pembeliannya. Kadang ya kalau misalkan lagi minyak habis ya berarti minyaknya ya dibeli. Nah kebetulan untuk di minggu ini aku tulis catatannya ya teman-teman. Untuk beras di sini aku biasa beli yang 2,5 kilo untuk harganya Rp37.000. Kemudian minyak 1 liter harganya Rp19.000, telur setengah harganya Rp16.000. Kemudian ada pewangi biasanya harga sekitar Rp9.000-an. Kemudian Masako biasanya aku beli yang Rp2.000, Proclean yang Rp2.000, pasta gigi yang kecil. Nah jadi untuk budget Rp100.000 ini insya Allah di keluarga kami cukup ya teman-teman. Bahkan biasanya setiap minggu ini selalu ada sisa walaupun ya sedikit gitu ya. Nah ini selanjutnya untuk jajan anak aku anggarkan Rp200.000 per bulan. Ini dibagi juga menjadi 4 minggu. Jadi untuk 1 minggunya sebesar Rp50.000. Nah di sini karena aku memakai metode budgeting bulanan dan juga mingguan, untuk total per bulan aku bagi menjadi 4 semua ya teman-teman, terkecuali di budget kewajiban ya karena biasanya itu non tunai ya. Nah ini selanjutnya untuk galon
dan gas aku anggarkan 150.000 per bulan. Karena pas kemarin itu aku anggarkan 120.000 itu masih kurang untuk air ya teman-teman. Jadi untuk bulan ini pengisian galon 5 dikali 19.000 dan untuk gas 1 dikali 21.000 ya. Nah, selanjutnya di sini untuk bensin Pak Suami aku anggarkan sebesar Rp450.000 dibagi menjadi 4 minggu. Jadi untuk satu minggunya sebesar Rp100.000. Nah, kemudian untuk 50.000-nya biasanya itu dipakai ketika akhir bulan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku anggarkan untuk budget istri atau budget mami. Ini untuk jumlah dan nominalnya tidak menentu ya setiap bulannya, menyesuaikan saja dengan kebutuhan di bulan tersebut, apa yang habis atau apa yang perlu dibeli untuk kebutuhan aku ya, teman-teman. Nah, untuk di bulan ini itu keperluannya ada body serum 2 pieces Rp40.000, kemudian sunscreen karena sudah habis juga, paling habisnya tuh di pertengahan ya teman-teman, aku anggarkan sebesar 19.000. Kemudian ada lipstick atau lip cream 20.000, kemudian ada sabun cuci muka 10.000 dan toner lemon ya harganya Rp6.000. Jadi untuk budget mami di bulan ini tuh sebesar Rp100.000. Jadi aku selalu mengusahakan walaupun sebesar apapun pengeluaran di bulan tersebut tetap harus disisihkan untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Entah itu kayak untuk beli sunscreen atau apa, yang terpenting kebutuhan kita juga tetap terpenuhi seperti itu. Kemudian di sini untuk belanja ke pasar aku anggarkan Rp800.000 per bulan dibagi menjadi 4 minggu. Jadi untuk satu minggu sebesar Rp200.000. Nah, biasanya untuk pembelanjaannya apa saja? Di sini aku bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama untuk belanja protein hewani, ini aku anggarkan 100.000 dari budget anggaran 200.000 tadi ya teman-teman. Nah, biasanya pembelanjaannya itu beli ayam harganya 25.000, dapatnya tuh setengah ekor. Kemudian biasa aku beli dada filet seperempat harganya 15.000, karena dada filet itu lumayan ya untuk aku bikin stok nugget untuk anak aku. Kemudian biasanya aku beli ikan lele setengah kilo harganya itu sekitar 14.000. Kadang kalau misalkan kita dapat yang gede-gede 15 sampai 16 ribuan. Kemudian untuk tongkol itu harganya 10.000, udah dapat 6 pieces kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk protein hewani budget 100.000 ini insya Allah bisa beragam ya teman-teman, tinggal di mix and match aja tergantung dengan selera di minggu tersebut. Nah, ini selanjutnya untuk sayur mayur aku anggarkan 70.000 dari budget 200.000 tadi. Nah, biasanya untuk pembeliannya beraneka ragam sih ya, tergantung menyesuaikan aja pengen lauk pauk atau sayur mayur yang kayak gimana di minggu tersebut. Biasanya untuk pembelian sawi 5.000, kangkung 2.000, bayam 3.000, kemudian untuk kol 3.000, pakcoy, wortel, kacang panjang itu diatur supaya cukup dari budget 70.000 tersebut. Kemudian ini yang terakhir ya teman-teman, untuk perbumbuan aku anggarkan Rp30.000 dari anggaran 200.000. Nah, kebetulan untuk perbumbuan ini tidak memakan biaya terlalu gede ya teman-teman. Nah, biasanya untuk pembeliannya aku beli bawang campur antara merah dan juga putih harganya 10.000. Kemudian cewek campur juga sama 10.000. Dan untuk pelengkap biasanya aku beli tomat dan juga bumbu dapur ya teman-teman. Nah, di sini kemudian untuk dana jaga-jaga aku anggarkan Rp200.000 per bulan atau Rp50.000 per minggu. Ini fungsinya untuk mengcover dana yang kurang ketika kami membutuhkan budget ekstra ya teman-teman. Entah itu untuk pembelian buah atau segala macam, kami pakainya dari budget ini. Nah, selanjutnya di sini untuk dana yang lain-lain teman-teman. Untuk sampah aku anggarkan Rp30.000, tapi ini aku lebihin ya teman-teman jadi 50.000 karena katanya di bulan ini tuh ada kenaikan, jadi dilebihin terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya untuk member Pak Suami, ini member parkir aku anggarkan Rp40.000. Nah, di sini ada budget untuk sedekah, ini kami tidak tulis nominalnya ya. Yang jelas ini ada 2 kategori, yaitu untuk orang tua dan juga kerabat ya teman-teman. Nah, kemudian untuk budget family time kami anggarkan sebesar Rp300.000 per bulan. Ini dibagi menjadi 4 minggu. Nominalnya tidak menentu ya setiap bulannya, kadang bisa 200, bisa 300, bisa 400, menyesuaikan saja ya teman-teman. Ada budget yang dilebihin, ada budget yang dikurangin. Nah, kebetulan di bulan ini untuk minggu ke-1 dan kedua aku anggarkan 50.000. Nah, untuk minggu ketiga dan juga minggu keempatnya 100.000, jadi pas ya teman-teman, Rp300.000. Nah, dan alhamdulillah syukurillah ini sudah selesai ya teman-teman untuk rincian catatan pengeluaran di bulan Januari tahun 2025. Semoga Allah berikan
diberikan kecukupan, kemudahan, serta keberkahan di setiap saat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini buat teman-teman yang mau screenshot boleh banget ya, aku kasih waktu 10 detik karena kemarin ada yang request ya teman-teman minta di zoom. Nah ini sudah aku turuti ya teman-teman, silahkan boleh banget untuk di screenshot. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.